Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Amalia dari kelas HIS 5J dengan NIM 222-11384. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama dari Muhammad Khairul Rafiq. Sebenarnya ada banyak materi, namun saya di sini akan membahas mengenai hukum acara peradilan itu sendiri apa dan bagaimana proses dari gugatan dan permohonan. Adapun hukum acara peradilan agama dapat didefinisikan dengan rangkaian peraturan yang memuat beberapa cara bertindak di pengadilan agama dan cara bagaimana pengadilan agama itu harus bertindak dengan para pihak untuk melaksanakan berjalannya peraturan agar dapat sesuai dengan kewenangan yang telah berlaku di lingkungan peradilan agama tersebut. Di sini saya akan membahas mengenai juga proses mengajukan perkara ke pengadilan agama, yaitu berupa gugatan atau permohonan. Di sini saya berpedoman pada undang-undang yang berlaku dari Mahkamah Agung serta surat edaran Mahkamah Agung yang digunakan oleh semua lembaga peradilan di Indonesia. Di antaranya pedoman tersebut adalah cara mengajukan perkara dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengajuan perkara. Seseorang yang hendak mengajukan perkara ke pengadilan agama, maka mereka harus melakukan beberapa tahapan, yaitu mereka harus membuat dulu laporan surat gugatan atau permohonan berbentuk tertulis yang didaftarkan ke pengadilan agama yang ada di sekitar dan sesuai dengan kewenangan yang telah disepakati. Surat gugatan ini ditandatangani oleh penggugat atau oleh penguasa itu sendiri. Kemudian penggugat atau pemohon datang ke pengadilan dengan membawa surat gugatan atau permohonan tersebut ke petugas dan diberikan ke petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan tersebut. Paling enggak sih minimal ada 2 rangkap ya. Untuk surat gugatan ditambah dengan sejumlah tergugat. Lalu petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar atau biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Besar biaya perkara dapat diperkirakan setelah kita mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Lalu yang kedua ada pembayaran panjar biaya perkara. Jadi petugas meja pertama itu menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak yang berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM dalam 3 rangkap. Kemudian pihak yang berperkara menyelesaikan dan menyerahkan kepada pemegang kas. Pemegang kas tersebut lalu menyerahkan surat asli kuasa untuk membayar tersebut kepada pihak yang berperkara sebagai dasar untuk penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Kemudian si pihak berperkara datang ke loket layanan bank yang sudah ditunjuk dan bekerja sama dengan pengadilan agama. Lalu mereka mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Jadi pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar.
seperti nomor surat dan besar biaya penyetoran yang telah disepakati. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Lalu yang selanjutnya ada pendaftaran perkara. Jadi setelah membayar panjar biaya perkara, calon penggugat atau pemohon menghadap kepada meja 2 dengan menyerahkan surat-surat gugatan atau permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut. Lalu sesudah semua proses administrasi tersebut selesai, maka penggugat dan tergugat tinggal menunggu panggilan dari pengadilan untuk menghadiri sidang pada hari tertentu yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Lalu kemudian ada penetapan majelis hakim atau PMH. Jadi selambat-lambatnya 7 hari setelah gugatan tersebut kita akan mendapatkan nomor perkara. Lalu ketua menunjuk si majelis hakim tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam sebuah penetapan majelis hakim. Lalu ketua majelis hakim tersebut membagikan semua berkas perkara atau surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim untuk diselesaikan. Lalu yang terakhir ada penetapan hari sidang. Jadi majelis hakim setelah menerima berkas perkara tersebut, mereka mempelajari berkas perkara. Lalu ketua majelis menetapkan hari dan tanggal serta jam persidangan. Kemudian mereka memerintahkan agar para pihak untuk dipanggil datang dan menghadap pada waktu yang telah ditentukan. Jadi setelah waktu yang ditentukan itu ada dan di waktu itu juga, maka mereka itu boleh membawa saksi ataupun alat bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara atau gugatan yang telah mereka ajukan. Jadi itu mereka itu punya saksi, punya bukti agar masalahnya cepat selesai. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.